Pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang 1. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta. 2. Pengelolaan air limbah domestik yang disampaikan oleh Gilbert Simanjuntak dalam rapat paripurna. Udah pada jenuh kali, jadi sebelum mulai saya bacakan pantun dikit buat ucapan terima kasih juga nih pimpinan dari masyarakat buat Gubernur atas pemilihannya kepada mobil Innova. Mohon disampaikan Pak Deputi. Musim hujan berburu cendawan, beli cendawan untuk dimasak. Gubernur Heru santun, ganteng dan menawan, bikin tertawan hati emak-emak. Penghargaan kita untuk pilihan beliau terhadap mobil Innova. Pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang 1. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta. 2. Pengelolaan air limbah domestik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, pejabat Gubernur DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Marullah Matali, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah, dan para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para undangan dan hadirin lainnya. Merdeka! Segala puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mengingat berbagai limpahan nikmatnya bagi kita sekalian, dan semoga berkelanjutan berikut limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Syukur alhamdulillah saat ini kita masih berkesempatan hadir baik secara fisik dalam rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi sebagaimana tersebut di atas. Sebelum kami menyampaikan pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan, izinkanlah pada forum yang terhormat ini saya mewakili fraksi PDI Perjuangan menyampaikan ucapan selamat Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2023. Semoga semua perempuan di Indonesia bisa terus maju dan berdaya. Di kesempatan yang mulia ini kami mengucapkan ucapan turut belasungkawa atas tragedi Pelumpang. Semoga peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Yang terhormat pimpinan rapat, pejabat gubernur, dan hadirin peserta rapat. Kami akan menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah atau RUED Provinsi DKI Jakarta. RUED adalah satu dokumen perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan energi daerah secara berkelanjutan, dan RUED Provinsi DKI Jakarta akan menjadi panduan bagi pengembangan energi di wilayah Jakarta. Dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, RUED harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pengembangan energi harus dilakukan dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Kami ingin menyampaikan apresiasi dan dukungan atas upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun RUED Provinsi DKI Jakarta. RUED ini sangat penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Jakarta, khususnya dalam memastikan pasokan energi yang memadai bagi masyarakat. Namun terdapat beberapa hal yang perlu ditekankan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan Raperda tersebut. Pertama, RUED harus mempertimbangkan pengembangan energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan biomasa. Penggunaan sumber energi terbarukan ini akan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu menjaga keberlanjutan lingkungan. Selain itu, RUED juga harus memastikan bahwa penggunaan energi fosil harus dikurangi secara bertahap dan digantikan oleh sumber energi terbarukan. Kedua, RUED harus memperhatikan kebutuhan energi masyarakat Jakarta, khususnya yang berada di daerah-daerah terpencil seperti di Kepulauan Seribu. Pengembangan energi harus memastikan bahwa pasokan energi yang memadai dan terjangkau tersedia untuk seluruh masyarakat Jakarta. RUED juga harus mempertimbangkan pengembangan infrastruktur energi yang memadai seperti jaringan listrik dan jaringan gas. Ketiga,
RWD harus memperhatikan kebutuhan energi sektor transportasi. Transportasi merupakan sektor yang membutuhkan banyak energi dan juga memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Oleh karena itu, RWD harus memperhatikan pengembangan transportasi yang ramah lingkungan seperti penggunaan kendaraan listrik dan transportasi umum yang efisien. Keempat, RWD harus memperhatikan peran masyarakat dan sektor swasta dalam pengembangan energi. Pengembangan energi ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga tanggung jawab masyarakat dan sektor swasta. RWD harus memfasilitasi partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam pengembangan energi daerah, sehingga dapat tercipta kolaborasi dari semua pemangku kepentingan dalam mendukung RWD. Kelima, partisipasi masyarakat dalam pengembangan sistem energi yang berkelanjutan menjadi kunci sukses dalam implementasi rencana umum energi daerah. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memastikan bahwa partisipasi masyarakat terjamin dalam setiap tahap pengembangan Raperda ini. Selain itu, penting untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat tentang Raperda ini dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Terkait dengan rancangan Perda pengelolaan air limbah domestik Provinsi DKI Jakarta, berikut pemandangan umum dari fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta. Fraksi PDI Perjuangan menyadari bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan salah satu masalah lingkungan yang sangat penting untuk diatasi di Jakarta. Masalah ini sangat kompleks, melibatkan banyak aspek teknis, keuangan, dan administratif. Namun kami yakin bahwa dengan kerjasama yang baik antar pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, masalah ini dapat diatasi dengan baik. Rancangan Perda tentang pengelolaan air limbah domestik di Provinsi DKI Jakarta sangat penting untuk disusun dan segera disahkan karena akan memberikan dasar hukum yang jelas dan kuat bagi pemerintah daerah dalam mengelola air limbah domestik di Jakarta. Rancangan Perda ini harus memuat aturan yang mengatur tentang pembuangan air limbah domestik, pengumpulan dan pengolahan air limbah, serta pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik di Jakarta. Dalam penyusunan Raperda ini, kami ingin menekankan beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah, yaitu pertama, penetapan standar kualitas air limbah. Pemerintah daerah harus menetapkan standar kualitas air limbah domestik yang harus dipenuhi oleh setiap rumah tangga, industri, dan institusi di Jakarta. Standar kualitas ini harus disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengacu pada standar internasional yang relevan. Penetapan standar ini harus didasarkan pada pertimbangan teknis, ekonomi, dan lingkungan. Kedua, penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah. Pemerintah daerah harus menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mengumpulkan, mengolah, dan membuang air limbah domestik di Jakarta. Infrastruktur ini harus mencakup saluran air limbah, instalasi pengolahan air limbah, dan fasilitas untuk pembuangan air limbah. Pemerintah daerah harus menjamin bahwa infrastruktur ini terus ditingkatkan dan diperbaiki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta yang semakin meningkat. Ketiga, sosialisasi dan pendidikan. Pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air limbah domestik yang baik dan benar. Masyarakat harus dipersiapkan untuk mengerti pentingnya pengelolaan air limbah domestik dengan benar dan juga harus mengetahui tentang risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan apabila pengelolaan air limbah domestik tidak dilakukan dengan benar. Keempat, pengawasan dan sanksi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memastikan bahwa semua pengusaha dan industri memenuhi persyaratan pengelolaan air limbah domestik yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pengawasan dan monitoring yang ketat terhadap seluruh pengusaha dan industri yang ada di Jakarta. Dalam pandangan kami, rancangan Perda ini harus mengatur beberapa hal penting seperti persyaratan teknis, tata cara pengelolaan, sanksi yang akan diberikan, serta mekanisme pengawasan dan monitoring. Selain itu, Raperda ini harus menekankan penggunaan teknologi modern dalam pengelolaan air limbah domestik seperti teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan dan efisien. Selain itu, rancangan Perda ini harus mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik seperti pemberian insentif bagi masyarakat yang menjaga kebersihan dan kualitas air di lingkungannya. Sebagai kesimpulan, rancangan peraturan daerah pengelolaan air limbah domestik Provinsi DKI Jakarta
dan rancangan peraturan daerah tentang rencana umum energi daerah adalah langkah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Jakarta. Oleh karena itu, rancangan perda ini harus segera kita selesaikan sehingga bisa segera diterapkan. Yang terhormat pimpinan rapat, pejabat gubernur, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Deputi dan hadirin peserta rapat. Demikianlah tadi telah kami sampaikan pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan secara ringkas dalam forum yang terhormat, sejuk dan harmonis. Hal-hal lainnya yang dianggap penting akan disampaikan oleh para anggota fraksi PDI Perjuangan di AKD alat kelengkapan Dewan dalam rapat-rapat kerja pembahasan raperda bersama eksekutif daerah. Apabila ada hal-hal yang telah kami sampaikan tidak berkenan bagi eksekutif daerah, legislatif daerah, dan pihak terkait, kami mohon maaf. Dalam forum yang terhormat ini, kami juga tidak henti-henti mengajak semua pihak agar bisa tetap taat pada protokol kesehatan, karena saat ini pandemi COVID-19 kembali meningkat dan kita harus tetap patuh pada protokol kesehatan agar situasi ini tidak menjadi lebih buruk. Atas perhatian pimpinan rapat, pejabat gubernur, eksekutif daerah, dan hadirin peserta rapat, dengan ini kami sampaikan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa tetap melindungi kita sehingga tetap sehat walafiat dan terhindar penularan COVID-19. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan 1-2 bait pantun penambah imun. Air limbah tak lagi terbuang percuma, jadi sumber energi yang ramah lingkungan. Dengan pengelolaan yang baik dan benar oleh semua, Jakarta akan semakin bersih dan hijau dari pencemaran. Satu lagi, energi terbarukan masa depan kita. Panen sinar matahari, angin, dan air. Dengan raperda rencana umum energi yang di depan mata, Jakarta menuju kota kebanggaan tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 14 Maret 2023. Ketua Fraksi Gembong Warsono, Sekretaris Fraksi Dwi Rio Sambodo. Merdeka!